Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Ariyanti, NPM 186900004, akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Psyllum plantago cum an effective edible coating to improve quality and shelf life of fresh cut papaya. Pendahuluan, pepaya merupakan salah satu buah penting yang memiliki berbagai sumber komponen, antara lain vitamin A, asam ascorbat, dan lycopene. Pemotongan dan penjualan pepaya segar memberikan kemudahan, namun pemotongan segar lebih rentan terhadap pembusukan daripada buah segar utuh, sehingga perlu dilakukan pelapisan buah pepaya potongan segar tersebut. Psyllum gum dan minyak bunga matahari dapat dijadikan sebagai alternatif pelapisan untuk meningkatkan umur simpan buah. Tujuannya yaitu pemanfaatan Psyllum sebagai bahan pelapis atau edible coating untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan pepaya potong segar. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan adalah pepaya segar, pisau, sarung tangan, polyethylene food grade, plastik polipropilen, plastik polietilen, dan biji Psyllum. Metode yang digunakan adalah yang pertama yaitu pemotongan pepaya. Pemotongan buah pepaya dilakukan dengan cara pepaya dicuci dan dibiarkan hingga suhu 5 derajat Celcius. Kemudian pepaya dikupas dan dipotong menjadi 2 bagian. Setelah itu biji pepaya dipisahkan dan pepaya dibentuk menjadi kubus. Yang kedua yaitu pengemasan pepaya. Pengemasan pepaya dilakukan dengan menggunakan plastik polipropilen dan plastik polietilen. Yang ketiga yaitu ekstraksi Psyllum gum. Ekstraksi Psyllum gum dilakukan dengan cara biji Psyllum disebarkan dalam gelas yang berisi 2000 ml air deionisasi, kemudian disimpan pada penanas air pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian diendapkan selama semalam. Pemisahan campuran gum menjadi 3 lapisan berbeda. Gum kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven microwave. Yang keempat yaitu persiapan pelapisan dan desain eksperimental. Sampel dibagi menjadi 7 bagian, kemudian dilapisi dengan Psyllum gum dan minyak bunga matahari. Desain eksperimental sampel yang pertama atau G1 diperlakukan dengan 0,5% Psyllum gum. Sampel yang kedua atau G2 dengan 1% Psyllum gum, yang ketiga atau sampel G3 dengan 1,5% Psyllum gum, yang sampel keempat atau G4, sampel kelima G5, dan sampel keenam G6 dilakukan dengan 0,5%, 1%, 1,5% Psyllum gum, dan ditambahkan 0,5% minyak bunga matahari. Sampel yang ketujuh atau G7 yaitu sebagai sampel kontrol. Yang kelima yaitu penurunan berat buah. Penurunan berat buah diukur dengan menggunakan timbangan. Yang keenam yaitu total padatan terlalut. Total padatan terlalut dilakukan dengan cara sampel dihancurkan secara manual untuk diambil sarinya. Yang ketujuh yaitu analisis pH. pH dilakukan dengan diukur dengan menggunakan pengukur pH digital. Yang kedelapan yaitu keasaman nitrit. Penghitungan keasaman nitrit dilakukan dengan metode AOAC. Yang kesembilan yaitu warna. Warna sampel pepaya ditentukan dengan Hunderlab colorimeter. Yang ke-10 yaitu asam ascorbat. Penghitungan asam ascorbat dilakukan dengan menggunakan metode AOAC. Yang ke-11 yaitu komposisi gas. Komposisi gas diukur dengan menggunakan alat analisa gas digital. Yang ke-12 yaitu evaluasi sensorik. Analisa sensorik untuk mengetahui rasa, aroma, tekstur, juiciness, dan penerimaan dilakukan dengan menggunakan skala hedonik. Yang ke-13 yaitu analisis mikrobiologi. Analisis mikrobiologi dilakukan dengan cara pengenceran dan penanaman pada media padat. Yang ke-14 yaitu analisis statistik. Analisis
statistik dilakukan dalam rangka 3 dan data dinyatakan sebagai mean dan kurang lebih standar error. Hasil dan pembahasan. Penurunan berat bahan. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa pelapisan dapat mengurangi penurunan berat pepaya segar. Pengemasan sampel pepaya dengan plastik PP dan PE mengalami penurunan berat bahan yang sedikit. Hasil dan pembahasan total padatan terlarut. Dapat dilihat pada tabel bahwa total padatan terlarut meningkat seiring waktu penyimpanan, sedangkan sampel kontrol menunjukkan adanya penurunan total padatan terlarut yang disebabkan oleh degradasi dan konversi gula menjadi asam. Hasil dan pembahasan pH. Dapat dilihat pada tabel bahwa sampel yang dilapisi mengalami penurunan pH setelah hari ke-16 penyimpanan, namun penurunannya tidak secara signifikan, sedangkan sampel kontrol pH mengalami penurunan hingga di bawah 4,0. Penurunan pH tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme dan akibatnya produksi asam organik. Hasil dan pembahasan keasaman nitrit. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat keasaman dapat dititrasi hampir tetap konstan selama penyimpanan, sedangkan sampel kontrol mengalami peningkatan keasaman nitrit. Hasil dan pembahasan warna. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemberian lapisan pada buah pepaya mampu mempertahankan warna dari potongan pepaya segar selama penyimpanan, sedangkan sampel kontrol mengalami penurunan warna secara signifikan jika dibandingkan dengan sampel yang dilapisi. Hasil dan pembahasan asam askorbat. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sampel yang dilapisi mengalami penurunan nilai kandungan asam askorbat dari nilai awal sampel 60 mg per 100 gram menjadi 38 mg per 100 gram, sedangkan sampel kontrol menjadi 22 mg per 100 gram. Hasil dan pembahasan komposisi gas. Dapat dilihat pada tabel bahwa sampel yang dikemas dalam plastik PP dan PE mengalami penurunan konsentrasi oksigen, sedangkan karbon dioksida sedikit meningkat pada sampel yang dikemas. Hasil dan pembahasan evaluasi sensorik dan analisis mikrobiologi. Evaluasi sensorik menunjukkan sampel yang tidak dilapisi berada di bawah tingkat penerimaan setelah penyimpanan. Parameter yang dianalisis oleh panelis meliputi tampilan visual, tekstur, aroma, rasa, dan juiciness, dan penerimaan secara keseluruhan. Sampel yang dilapisi diamati memiliki kualitas yang lebih baik jika dibandingkan sampel yang tidak dilapisi. Skor panelis menunjukkan bahwa semua atribut lebih baik dipertahankan dalam sampel yang dilapisi. Sedangkan untuk analisis mikrobiologi menunjukkan bahwa sampel yang dilapisi menunjukkan jumlah yang lebih rendah secara signifikan selama penyimpanan. Sedangkan kontrol menunjukkan peningkatan jumlah mikroba seiring waktu. Hal tersebut disebabkan karena sampel yang dilapisi mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Kesimpulan, Psyllium gum dapat digunakan secara efektif sebagai alternatif lapisan yang dapat dimakan untuk menjaga kualitas dan umur simpan pepaya segar. Pelapisan dengan kombinasi dari Psyllium gum dan minyak bunga matahari dapat memperpanjang umur simpan pepaya segar yang disimpan pada suhu lemari es hingga 2 minggu. Penggunaan 1% Psyllium gum dalam kombinasi dengan minyak bunga matahari memberikan hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Sedangkan penggunaan lebih dari 1,5% permen karet tidak dapat digunakan karena ketebalan permen karet yang berlebihan dan menimbulkan kesulitan saat mengaplikasikan lapisan ke segar pemotongan pepaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.